Sini roh hamadi hamu dohot dame na siya debata amata dohot siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang dainang. Tapar saudi homahata ni debata. Di bagasan manugut ni Aryo natar surat may. Di buku ni Pesalme bidu tol pulusada ayat 8. Mazmur 31 ayat 8. Demikian kebenaran firman. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Sepanjang manusia berada di bumi, sepanjang itu juga manusia tidak terlepas dari masalah dan beban hidup. Termasuk orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang yang sudah mati yang tidak tahu dengan masalah dan beban hidup ini. Namun demikian, bagi mereka yang mati di luar Tuhan juga menunggu penghukuman baginya. Saya percaya, setiap kita yang ada di sini, yang mendengar renungan ini, adalah memiliki berbagai macam masalah dan beban hidup. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapi masalah dan beban hidup ini? Ketika kita ada dalam masalah dan beban berat, apakah kita menghadapinya dengan putus asa, berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, dan bahkan ketika kita dalam masalah dan beban hidup, pertanyaannya, kepada siapa kita berharap? Kepada manusiakah atau kepada Tuhan? Dalam konteks Mazmur 31, kita telah membaca dan mendengar bahwa konteks ini Daud berada dalam bahaya. Bahaya yang dimaksud di sini adalah masalah atau beban hidupnya. Bagaimana Daud menghadapi dan melewati bahaya yang menantang hidupnya? Jawabannya adalah berharap pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berharap berasal dari kata harap yang berarti mohon atau meminta. Sedangkan berharap berarti berkeinginan supaya terjadi, meminta supaya terjadi. Berharap adalah bentuk perintah atau ajakan. Kalau kita membaca teks pasal 31 secara keseluruhan, sesungguhnya Daud sedang berada dalam masalah hidup yang begitu besar atau begitu berat yang membahayakan hidupnya. Bahaya yang membahayakan hidupnya adalah ancaman dari musuh-musuhnya yang mengintai nyawanya dengan segala tipu daya. Dalam kondisi seperti ini, Daud berserah kepada Tuhan dalam doa. Ayat pertama sampai ayat ke-7. Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala jerat musuh. Tentu, doa yang dinaikkan oleh Daud membutuhkan proses waktu. Doanya bisa saja tidak langsung didengarkan oleh Tuhan. Sehingga dalam teks kita yang baca dalam pasal 31 ayat 8, Daud berharap kepada Tuhan. Ada 3 sikap Daud untuk berharap kepada Tuhan, atau ada 3 sikap yang dilakukan oleh Daud menantikan jawaban daripada doanya. Pertama, Daud yakin bahwa Tuhan peduli pada masalah dan beban hidupnya. Bahwa Tuhan peduli pada masalah dan beban hidupnya. Walaupun Daud dalam bahaya, tetapi ia bersorak kepada Tuhan dan bahkan bersuka cita karena Tuhan. Mengapa Daud bersorak dan bersuka cita kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang memperhatikannya, melepaskannya dari bahaya karena musuh, dan bahkan ia tahu bahwa Tuhan pasti menegakkannya. Ketika Daud mengetahui hal ini, ia mengakui kelemahannya. Yang kedua, Daud mengakui kelemahannya bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 14. Sehingga dengan demikian, Daud meminta belas kasihan Tuhan agar ia terbebas dari rasa sakit hati, duka yang dalam, dari amnesia atau lupa ingatannya, dan juga rencana orang yang merencanakan kecelakaan baginya. Yang ketiga, Daud tidak menyangkal Tuhan. Ayat 15 sampai 17.
Ketika Tuhan telah peduli melepaskan dan menegakkan Daud, bahkan Tuhan menyelesaikan masalahnya, Daud tidak mau menyangkal Tuhan, sehingga Daud berkata, "Engkaulah Allahku." Daud tidak membusungkan dada karena ia telah selamat, karena ia telah terlepas dari masalah dan beban hidupnya. Namun, ia mengaku bahwa ia bisa terlepas dari masalah dan beban karena anugerah Tuhan semata. Wujud bahwa Daud tidak menyangkal Tuhan, ia memohon agar wajah Tuhan bercahaya atasnya dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, apapun persoalan dan beban hidup kita saat ini, firman Tuhan memerintahkan atau mengajak kita untuk berharaplah pada Tuhan. Mungkin saat ini ada yang bermasalah di rumah tangganya, antara suami dan istri, anak dan saudara, persoalan studi, dengan dosen, dengan guru dan biaya studi, persoalan usaha dan pekerjaan. Ada yang berusaha menjatuhkan dan menjanjikan sesuatu tetapi tak kunjung datang. Persoalan pelayanan gerejawi, kita sudah bekerja keras tetapi orang lain tidak menghargai. Persoalan dosa yang susah untuk dilepaskan, melawan orang tua, mabuk-mabukan, narkoba, sabu, suka keluyuran, malam-malam berkeliaran. Itu semua adalah musuh-musuh kita yang mengintai kita untuk menentang Allah dan putus asa dan bisa membuat hidup kita rusak. Untuk mengatasi masalah ini, mari belajar dari Daud, yaitu berharaplah pada Tuhan. Yang pertama, pengharapan kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan peduli pada masalahmu dan masalahku. Bahwa Tuhan peduli kepada masalahmu dan masalahku. Tuhan lebih besar dari masalah dan beban kita. Yesus Kristus saja yang anak tunggalnya, ia relakan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk tidak memperhatikan kita, melepaskan dan menegakkan kita mengatasi dan melewati setiap persoalan dan masalah hidup kita. Yang kita lakukan adalah bersorak dan bersuka cita di dalam Tuhan agar kita terlepas dari depresi atau keputusasaan. Mari kita menantikan pertolongan Tuhan, karena orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Yang kedua, jangan pernah berlaku sombong dan berpikir bahwa kita sanggup mengatasi masalah dan beban hidup kita, sehingga kita berpikir kita tidak perlu memerlukan Allah, terutama dosa kita. Hanya karena penyaliban Yesus kita boleh menerima pembebasan, bukan karena kita berbuat kepada sesama. Ketika seseorang tidak mengakui kelemahannya, ia telah membuka pintu baginya untuk menjadi sombong. Sehingga endingnya kita sering sakit hati, karena seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar pada setiap masalah kita. Kita mengalami duka yang dalam, bahkan ada yang kadang lupa diri bahwa ia berasal dari debu dan yang terbatas. Dalam setiap persoalan kita, kita harus meminta belas kasihan dari Tuhan seperti Daud. Ketika kita mengakui kelemahan kita, bahwa kita tidak sanggup mengatasi masalah kita, di saat itu pintu pertolongan Tuhan akan terbuka bagi kita. Yang ketiga, kita memperoleh berkat dalam hidup ini, jangan menyangkal Tuhan. Terkadang ada orang yang tidak mengakui bahwa karena Tuhanlah ia menjadi, sehingga ia lupa menyembah Tuhan, lupa melayani Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bisa saja ada yang meninggalkan Yesus ketika ia berada di atas angin. Namun Daud memberikan contoh kepada kita. Ketika ia melewati masalah dan beban hidupnya, ia mengakui bahwa Allah dengan mengatakan, "Engkaulah Allahku." Saudara yang kekasih, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Masalah yang datang dalam hidup kita adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat kita menanjak naik pada tangga kehidupan berikut dan lebih baik. Saudara yang kekasih, minum akan lebih nikmat saat kita haus. Makan lebih enak saat kita lapar. Demikian juga dengan pertolongan Tuhan akan jauh lebih berarti saat kita berada di dalam kesesakan. Demikian kita rasakan dalam hidup kita bermakna karena pertolongan Tuhan selalu melindungi kita. Tetapi marilah kita mengarahkan pandangan kita pada kuasa Allah yang jauh lebih besar. Hidup kita akan tenang melangkah. Hidup kita akan tenang berkarya. Hidup kita akan tenang dan semangat. Dan kekuatan kita akan berlimpah. Seorang punjaga pernah berkata, harapan bisa membuat manusia bangun pagi dengan senyuman. Harapan bisa membuat air mata yang tadinya mengucur deras berganti dengan senyuman. Yakin bahwa hari esok akan lebih baik.
Tuhan tidak akan membuat orang malu yang berharap kepadanya. Tuhan tidak akan membuat malu orang yang berharap kepadanya. Dan mari kita berkata, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena belas kasih setiamu. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.